Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Amin. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita dapat kembali beribadah walaupun kita di rumah masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Kita mulai ibadah kita saat ini dengan saat teduh. Amin. Kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dalam nomor pujian 22, kami puji dengan riang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh bersekutu kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tapi sebelumnya Bapa, kami mohon pengampunan-Mu atas segala dosa yang telah kami lakukan Bapa. Biar kami layak menghadap-Mu saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dengan nomor pujian 147, Selamat Berlindung. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Pendeta.
Jemaat yang terkasih, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam doa syafaat pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami menaikkan puji syukur di hadapan-Mu. Jikalau pada hari ini Engkau tetap memberikan waktu, kesempatan kepada kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat GMI Gloria Kerawang. Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah seluruh jemaat-Mu ya Bapa boleh ada dalam keadaan baik dan sehat, dan mereka tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan walaupun mereka menghadapi setiap pergumulan-pergumulan yang ada dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka. Bapa, pada saat ini dengan sehati kami berdoa untuk Ibu Manurung Boru Simanjunta yang dirawat di rumah sakit. Oh Tuhan, biarlah Engkau jamah dia, Engkau tolong dia Bapa, dan Engkau memberikan kesembuhan kepadanya. Kami berdoa, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada para dokter, perawat atau keluarga yang merawat dia, sehingga melalui perawatan yang dengan penuh kasih, obat yang tepat, ibu kekasih kami ini boleh sehat kembali. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk kesulitan seluruh umat manusia yang saat ini menghadapi virus corona, sehingga mereka dirumahkan oleh karena ada PSBB di masing-masing daerah. Bapa, bagaimanapun kesulitan mereka, biarlah Tuhan menolong, memberkati, sehingga mereka boleh semuanya bersandar kepada Tuhan. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk pemeliharaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh terhindar dari sakit penyakit. Kami boleh hidup sampai pada saat ini, dan kami bersyukur untuk mereka yang sembuh. Kami bersyukur untuk pemerintah yang menangani COVID-19 ini dengan baik. Bahkan kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kami terima. Kami tahu Tuhan, ketika kami menghadapi kesulitan, masih banyak orang-orang yang mengulurkan tangannya yang penuh kasih untuk menolong kami, menolong saudara-saudara yang membutuhkan. Kami bersyukur Bapa untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kami untuk berserah kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami serahkan dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik berupa persembahan. Nah, persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu akan memberikan yang terbaik ya Bapak. Kami yakin dan percaya Bapak, seberapapun yang kami berikan, Tuhan akan memberkati juga kami yang telah memberikannya Bapak. Berkati saudara-saudara kami yang telah memberikan buat Tuhan. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil menjalankan kantor persembahan, kita bernyanyi dengan nomor pujian 185, Ku dengar berkat-Mu turun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Rismawati.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Biarlah hari ini kita juga boleh merasakan berkat dan anugerah Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya tidak akan membacakan keseluruhan daripada ayat ini, tetapi saya akan membacakan hanya 2 ayat saja, yaitu ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami menaikkan puji syukur di hadapan-Mu Bapa. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan kembali memberikan waktu kesempatan kepada kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, walaupun kami tetap mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan Roh Tuhan yang memberikan hati penuh hikmat kepada kami untuk memahami firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan sertai. Demikian juga Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, agar melalui firman-Mu Bapa, kami boleh mendapatkan berkat dan kekuatan baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apakah di antara kita ada yang tidak mempunyai permasalahan dalam kehidupannya? Tentu saya tahu bahwa seluruh manusia, baik anak-anak, baik remaja, pemuda, dewasa, lansia sekalipun, mereka masing-masing mempunyai persoalan ataupun kesulitan sendiri. Karena di dunia ini tidak ada satu orang pun yang tidak mempunyai kesulitan. Ketika kita mengalami kesulitan, kita berusaha untuk mencari pertolongan, mencari bantuan, mencari jalan keluar. Kira-kira bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi? Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kita menemukan jalan buntu. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pemecahan untuk permasalahan yang kita hadapi. Sehingga ketika sulitnya permasalahan itu, sehingga karena besarnya tekanan yang dialami oleh karena akibat daripada permasalahan yang terjadi, membuat orang putus asa, depresi, stres. Bahkan banyak orang merasa hilang pengharapan, putus asa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemazmur yaitu Raja Daud yang menuliskan Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ini, kita melihat bahwa dia menuliskan mazmur ini bukan dalam keadaan senang, bukan dalam keadaan sukacita, tetapi justru dia menuliskan mazmur ini pada saat dia mengalami tekanan yang amat besar. Apa tekanan yang dimiliki atau yang dialami oleh Raja Daud? Dia menghadapi pemberontakan anaknya Absalom. Kemudian dia juga menghadapi satu permasalahan seksual di dalam kehidupan keluarga, yaitu di dalam kehidupan anak-anaknya. Bahkan dia sendiri pun pernah jatuh di dalam dosa seksual. Kemudian kita juga melihat banyak sekali pergumulan-pergumulan yang ditemukan oleh Raja Daud ketika dia memimpin rakyatnya. Dan bahkan yang paling mengerikan bahwa mertuanya sendiri, yaitu Raja Saul, berusaha untuk melenyapkan dia dari bumi atau membunuh dia, oleh karena Raja Saul menganggap bahwa Daud sebagai saingannya untuk mencuri atau mengambil tahta yang dipertahankannya. Kita melihat bahwa tekanan-tekanan yang dialami oleh Raja Daud ini begitu luar biasa. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana dia menuliskan Mazmur 121 ini untuk menyatakan
kepada kita atau kepada para pembaca bahwa dia menemukan seorang penolong di dalam kehidupannya, di dalam kesulitan yang menimpa dia. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari Mazmur 121 ini. Yang pertama yaitu Daud mencari pertolongan. Saya katakan tadi di bagian awal tadi bahwa setiap orang yang mengalami kesulitan, mengalami permasalahan, dia akan berusaha untuk mencari pertolongan. Sama dengan Raja Daud. Raja Daud juga mencari pertolongan. Kira-kira siapa yang bisa menolong dia untuk lepas, untuk keluar dari permasalahan ini? Kemana dia mencari? Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam ayat yang pertama dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dia melihat ke atas. Dia melihat ke atas dengan penuh pengharapan. Dia akan mendapatkan pertolongan karena memang dia mencari pertolongan itu. Dia mencari siapa yang bisa menolong dia. Karena pemazmur atau Raja Daud yakin bahwa dalam kesulitan ia akan mendapatkan pertolongan dan dia tidak patah semangat, dia tidak putus harapan, tetapi dia mempunyai keyakinan yang hebat bahwa pertolongan itu datangnya dari atas. Yang kedua, kita mau melihat Bapak Ibu Saudara bahwa pemazmur mempunyai iman yang kuat. Raja Daud sebagai seorang raja tentu memiliki materi yang banyak. Dia kaya, dia makmur. Tetapi ternyata di dalam kehidupannya pun dia tidak terlepas dari masalah. Jadi kita melihat bahwa orang yang berkecukupan materi pun bukan berarti dia tidak mempunyai masalah. Jangan-jangan orang yang berkecukupan dalam hal materi pun mendapatkan atau mempunyai masalah lebih besar daripada kehidupan orang yang sederhana. Kita melihat bahwa Raja Daud, dia tadi di dalam bagian pertama saya mengatakan bahwa dia mencari pertolongan. Di dalam ayat yang kedua dia mengatakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, banyak orang ketika sedang menghadapi persoalan berusaha mencari jalan keluar sehingga tidak tahu jalan mana yang mereka tempuh. Tetapi kita melihat di dalam ayat yang kedua, Raja Daud dengan pasti, dengan yakin, dengan tegas mengatakan bahwa pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan. Tuhan yang bagaimana, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Kita melihat bahwa Tuhan yang diyakini, yang dipercayai oleh Raja Daud adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, seluruh alam semesta ini. Artinya bahwa Raja Daud sendiri mengakui bahwa Tuhan itu adalah luar biasa besar, luar biasa maha kuasa. Bukan Allah yang kecil, tetapi Allah yang maha besar. Penolongnya adalah Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, dia yakin bahwa Allah yang dicarinya ini mampu menolong dia dari berbagai kesulitan yang dihadapinya. Kita melihat iman daripada Raja Daud itu begitu luar biasa. Yang ketiga, kita melihat bahwa Daud meyakini penolong yang dicarinya itu adalah penolong yang maha pelindung. Bapak, Ibu, saudara, dia meyakini bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa, menciptakan langit semesta, bumi dan segala isinya. Bahkan dia diciptakan oleh Allah. Dan dia meyakini bahwa Allah penolongnya ini adalah maha melindungi. Melindungi dari apa, Bapak, Ibu, saudara? Kalau kita membaca dari ayat-ayat selanjutnya, dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap, tidak pernah membuat kaki kita terantuk. Kaki Raja Daud terantuk. Kemudian Tuhan itu kaya, maha besar. Kemudian iman Daud juga mengatakan bahwa Tuhan yang menolongnya itu tidak membiarkan dia mengalami kesakitan, bahkan menghindarkan dia dari kecelakaan.
Dan Tuhan yang dipercayai oleh Raja Daud ini adalah Tuhan yang melindungi dia. Keluar masuk, artinya di dalam setiap aspek kehidupannya dia mendapatkan perlindungan yang luar biasa daripada Allah. Kapan pertolongan itu datang? Di dalam ayat yang terakhir dikatakan sampai selama-lamanya. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Bahwa Allah yang dipercayai oleh Raja Daud ini adalah Allah yang melindungi dari seluruh kehidupan kita, berbagai aspek kehidupan kita yang kita hadapi, bukan satu saat, bukan sesaat, tetapi dikatakan selama-lamanya. Daud menemukan penolong yang tepat untuk menjawab setiap pertanyaan dari kesulitan yang dia hadapi. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Saya pikir kita perlu belajar seperti Raja Daud. Di dalam kelemahan, di dalam kelebihannya sebagai seorang anak manusia, dia yakin bahwa ada kuasa yang mampu menolong dia di dalam menghadapi kesulitan. Kita harus belajar seperti Raja Daud. Kita juga harus mempunyai keyakinan seperti Raja Daud. Apapun kesulitan yang kita hadapi, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita untuk lepas dari berbagai masalah ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita sedang menghadapi kesulitan. Walaupun ada sedikit titik cerah. Kalau saya membaca atau mendengarkan berita ya, bahwa daerah Kerawang masuk zona kuning. Ya, kita berharap PSBB yang akan berakhir tanggal 12 nanti memberikan titik cerah kepada kita. Sehingga kita bisa hidup dalam keadaan yang normal, ya, kehidupan baru yang normal kembali. Tentu kita akan mematuhi protokol yang diberikan oleh Pemda, oleh pemerintah, atau bahkan oleh WHO. Tetapi kesulitan masih ada. Kita sulit di dalam ekonomi, sulit mencari penghidupan. Mungkin masih ada yang kekurangan sembako dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur gereja kita mengalami uluran kasih daripada saudara-saudara kita, sehingga mereka mau berbagi dengan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi situasi yang sulit ini? Sudahkah kita datang kepada penolong yang tepat? Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini adalah janji Tuhan Yesus kepada kita. Penolong yang dipercayai Raja Daud, Yahweh yang sama di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yesus mengatakan, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bapak Ibu Saudara, percayakah engkau bahwa Dia akan mengangkat beban deritamu? Masalah apa yang membebani hidupmu? Sudahkah engkau serahkan beban hidupmu kepada Tuhan? Mari kita menanggapi apa yang dikatakan, yang ditawarkan oleh Yesus. "Mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan memberkati kita dan menolong kita, dan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah penolong kami yang maha kuasa. Tidak ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kami yang terlewatkan daripada pengawasan Tuhan. Tolonglah kami agar kami tetap mempunyai iman yang kuat, teguh saat menghadapi tantangan hidup. Karena Engkau adalah Allah penolong
dan sumber pertolongan yang telah mengalahkan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu serta terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, beserta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kamu sekalian mulai hari ini, besok sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai. Soli Deo Gloria.